Baik, kali ini dalam video ini kita akan mendiskusikan tentang open channel flow ya, yang tertuang di dalam classic textbook ratio ya, open channel hydraulics yang dikarang oleh Chow Brandon Chow ya, Professor of Hydraulic Engineering dari University of Illinois. Oke, kita akan membahas untuk chapter 1 open channel flow dan klasifikasinya. Langsung saja, apa yang dimaksud sebagai open channel flow dan klasifikasinya. Saya akan membahasnya secara detail dan step by step perlahan-lahan sekaligus kata per kata. Deskripsinya, aliran yaitu flow itu adalah aliran air ya yang ada di suatu konduit atau saluran, atau bisa dikatakan sebagai pembawa ya, maybe either di open channel flow atau di saluran terbuka, either pipe flow ya, atau di saluran pipa, atau bisa kita definisikan sebagai saluran tertutup. Keduanya memiliki kesamaan di dalam beberapa aspek ya, akan tetapi juga ada perbedaannya. Aliran saluran terbuka ya, harus memiliki atau dipersyaratkan untuk memiliki free surface, ini kata kuncinya. Sedangkan di dalam pipe flow ya, dia tidak free surface. Arti free surface ini adalah permukaan yang bebas, yang langsung berinteraksi dengan atmosfer atau fluida jenis lainnya. Dalam hal ini tentunya atmosfer ya, fluida udara. Untuk yang pipe flow atau saluran tertutup, dia harus sepenuhnya terpenuhi, airnya harus memenuhi sepenuhnya di dalam saluran tersebut. Jadi semisal ada suatu pipa ya, kemudian ada aliran air seperti demikian. Nah ini kan masih ada udaranya ya, ini udara, dan yang bagian bawah ini adalah air. Ini masih dikategorikan sebagai free surface atau open channel flow. Bagaimana yang dimaksud sebagai pipe flow? Dia adalah semuanya berisi oleh air. Oke, segera cukup mudah ya untuk dipahami. Permukaan bebas ini dia subjected to tekanan udara ya, atmospheric pressure. Jadi ia masih ada bagian yang bersentuhan dengan udara. Nah ini bagian udaranya. Kalau yang pipe flow, dia sudah sepenuhnya langsung bersentuhan dengan permukaan atau surface dari pipanya atau apapun itu. Ya, pipe flow dibawa atau dialirkan melalui konduit yang tertutup ya. Jadi tidak ada direct atmospheric atau
pengaruh dari tekanan udara ya, melainkan hanya tekanan hidrolik. Baik, lanjut ya. The two kind of flow are compared in figur gambar 1.1 di bagian sini ya, comparison between pipe flow and open channel flow. Jadi kita akan bahas lebih detail, tapi kita akan lanjutkan untuk kalimat berikutnya. Shown on the left side is pipe flow. Two piezometer tubes are installed on the pipe at section atau potongan pertama dan kedua dari level. Ini menceritakan bahwa ada dua piezometer ya, tabung piezometer yang terinstal di dalam pipa tersebut ya, untuk membuktikan bahwa bagaimana pengaruh dari tekanan hidroliknya ya. Ini kan pipe flow, saluran tertutup, dan yang bagian kanan ini adalah open channel flow. Tinggi muka air ya di dalam tabungnya ini di maintain ya, dijaga supaya tekanan pada pipa pada elevasi yang ditampilkan itu menghasilkan atau mengistilahkan si Chow ini mengistilahkan sebagai hydraulic dragline. Ini ya, hydraulic dragline. Water elevasinya tadi adalah kalau ditarik garis lurus antara keduanya secara memanjang, maka disebut sebagai hydraulic dragline. The pressure measured by the water in each section of the pipe is mengindikasikan dia bahwa dirinya adalah penyebab dari atau bersinggungan langsung ya dengan si tabung. Itu disebutkan sebagai tinggi Y of water column di atas dari center line of pipa. Jadi Y ini yang dimaksud sebagai Y adalah jarak antara center line of pipe, jadi garis tengah dari pipa tersebut ya, terhadap water level ya, atau tinggi air yang ada di tabungnya tadi ya, tabung piezometernya tadi. Tentu ada dua ya, karena section 1 dan section 2, maka ada Y1 dan Y2. Nah, ini kita evaluasinya untuk section atau potongan pertama dan kedua. Nah, kemudian kita tadi sudah dua ya, ada hydraulic dragline dan tinggi muka air ya, yang didefinisikan sebagai Y. Total energi di aliran ya pada seksi yang direferensikan terhadap datum ya. Datum itu adalah bagian bawah ya, suatu garis sebagai referensi ya, sebagai patokan ya, sebagai patokan terhadap parameter-parameter yang lain. Merupakan penjumlahan dari elevasi yang didefinisikan sebagai Z ya, elevasi datumnya tadi terhadap garis tengah pipanya. Oke ya, itu kita lihat ya, ini Z ini didefinisikan sebagai jarak antara garis datum terhadap center line of pipe-nya. Tentu ada dua, section pertama dan section kedua. Clear. Kemudian velocity head-nya itu adalah V² per 2G, karena ada
dua kecepatan ya, dua titik tinjauan, maka V1 kuadrat dan V2 kuadrat bagian ini. Nah ini apa ya, kita lanjutkan lagi. V nya ini tentu saja dia adalah rata-rata ya, jadi karena kita kesulitan untuk mengambil nilai velocity pada titik tertentu ya, karena sangat acak dan fluktuatif, maka kita ambil rata-ratanya di dalam satu aliran. Nah ini semua disebut sebagai energy grid line. Energy is ini ya, energinya ini dipresentasikan atau ditunjukkan ya di dalam gambar tersebut dan disebut sebagai energy grid line, atau bisa dipersingkat atau dipermudah ya disebutnya dengan the energy line ini. Jaraknya ini dituliskan sebagai V1 kuadrat per 2G. Oke, clear. Nah kemudian ada kehilangan energi ya yang dihasilkan ketika aliran air ini ya mengalir dari section pertama ya, atau seksi itu potongan pertama dan potongan kedua, tinjauan kedua itu direpresentasikan by HF. Nah ini bagian kehilangan energinya sebesar demikian HF nya ini. Supaya tidak terlalu mengganggu. Nah sebuah diagram yang sama ya untuk open channel flow ditunjukkan di dalam gambar yang sama, tapi di bagian sisi yang kanan atau bagian yang sini. Ini untuk open channel flow, bagian yang kiri tadi adalah untuk yang pipe flow. Jadi kita akan simak ya lebih detail lagi apa yang dimaksud sebagai open channel flow dan apa pembedanya dengan yang pipe flow. Untuk penyederhanaan ya, diasumsikan bahwa flow-nya itu paralel dan memiliki kecepatan yang sama ya, distribusi kecepatannya sama, dan slope-nya itu sangat kecil, small. Di dalam kasus ini ya, surface water-nya atau permukaan airnya itu dituliskan sebagai hydraulic grid line, dan kedalamannya depth-nya ini parameter-parameter yang penting saya highlight. Kedalaman airnya itu dia corresponding dari isometric height-nya. Ini ya, samping daripada si kedua aliran tersebut untuk sulit untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ya di dalam aliran terbuka ya. Mengapa ya? Karena kondisi alirannya itu sangat complicated ya. Position of the surface is likely to change with respect to time. Jadi bisa sangat berubah ya bergantung daripada waktunya dan waktu dan space, waktu dan ruang atau lokasinya, dan juga berpengaruh terhadap dead flow-nya ya. Dead flow-nya ini merupakan fungsi terhadap discharge. Step itu adalah dead flow ini ya, Y1 dan Y2, kecepatannya itu V1 dan V2. Kemudian discharge itu adalah debitnya ya, itu ini dalam debit satuan luas, dan slope-nya ini kemiringannya ini.
the channel bottom, and the free surface are interdependent. Eksperimen yang sesuai, data eksperimen yang sesuai di dalam aliran terbuka ini umumnya sangat sulit ya. Selanjutnya, the physical condition of open channel variasi much more widely ya than flat ya. Tentu saja ya, physical conditionnya itu sangat berbeda dan lebih kompleks ya, more varied, more widely daripada yang pipe flow bagian kiri. Di dalam pipe flow ya, the cross section of flow is fixed, sedangkan dia completely defined by the geometry of fluid. Jadi dia itu sudah benar-benar didefinisikan ya, atau bisa kita hanya mendekati permasalahan yang ada di dalam pipe flow ini by the geometry-nya saja sudah cukup. Umumnya ini pendekatannya menggunakan model atau metode empiris sudah cukup satu dimensi. Nah, ini juga sering kita menggunakan dimensi, tapi untuk beberapa kasus yang spesifik gitu ya, dan mungkin sebaran aliran secara dua dimensi ya, tanpa atas X dan Y-nya itu tidak dua dimensi. Dan kadang untuk yang scoring, scoring itu maksudnya terusan dan sebagainya, itu perlu tiga dimensi. Cross section pipa ya, itu kan umumnya itu bulat ya, akan tetapi di open channel flow-nya itu bisa berbagai macam ya, karena kondisi open channel ini kita asumsikan sebagai sungai ya. Di dalam sectionnya itu bisa saja berbeda, bisa V, bisa trapezoidal, kemudian bisa menyerupai persegi atau persegi panjang gitu ya, macam-macam, bahkan di dalam satu aliran yang sama. Jadi mengapa disebut sebagai kompleks ya. Sirkulasi juga irregular form ya, bentuk yang acak ya, yang tidak biasa ya, dari nature ya. Dari gampangnya ini adalah sungai ya, sungai aliran alam. Di dalam pipa ya, pipa flow, permukaannya ya, hanya di desain ya, atau dipengaruhi oleh kekasaran use smooth glass or wooden tiles on dimensi lain ya, or iron. Jadi tergantung daripada si range dari si surface pipe-nya, atau bisa kita simplifikasi ya, kita sebut sebagai materialnya. Material pipanya mau pakai apa? Pakai wooden steel pipes ya. Ini sangat smooth brass ya. Kemudian di sisi lain ada steel pipe ya, pipa baja ya. Kemudian ada PVC ya, PVC. Kemudian ada talang ya, talang itu bisa pakai kadang kita walaupun agak korosi ya, berjaringan gitu ya, berjaringan dulu dan lain sebagainya. Di dalam open channel, the surface varies from the polymer metals in testing room. Nah, ini untuk simulasi eksperimental di laboratorium. Tapi di dalam real case ya, river bed itu kasarnya sangat acak ya, irregular.
ini. Therefore the selection of friction coefficient ya, pemilihan dari koefisien friksi-nya ini sangat besar sekali ketidakpastiannya untuk open channels ya, karena kekasaran itu kan berpengaruh terhadap koefisien gesekannya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai aliran yang memanjang gitu, kemudian ada aliran, nah gaya yang menahan daripada aliran itu kita sebut sebagai gaya gesek, friction. Nah kecepatan aliran itu ya, ketika frictionnya lebih besar, kecepatan alirannya tentu akan lebih kecil ya, sederhananya demikian. Tentu ada faktor-faktor yang lain, tapi kita bisa bandingkan dengan hal yang sama. Kalau frictionnya kecil ya, artinya licin gitu ya, nah nanti akan menghasilkan kecepatannya besar. Itu gambaran sederhananya. Ya, perlakuan atau treatment dari si open channel flow ini more empirical ya. Empirical itu yang dimaksud adalah sangat empiris ya. Empiris itu berdasarkan, karena kan tadi uncertainty ya, jadi kita membuatnya seolah-olah menjadi certain ya, atau dapat dipastikan gitu ya. Dari ketidakpastian itu kita dapat pastikan menggunakan metode-metode empiris. Nanti kita akan bahas ya, seperti apa metode empiris itu. Tapi gambarannya kurang lebih adalah pendekatan dengan rumus yang sederhana gitu ya. Sederhana berdasarkan dari pengamatan, berdasarkan dari pengalaman ya, empiris itu sense of pengalaman kita gitu ya, selama mungkin ngambil data di lapangan, di laboratorium yang dimodelkan sedemikian rupa seperti di lapangan dan sebagainya. Nah, pada saat ini empirical ini metode yang sangat bagus ya. Ya, untuk penerapan di bidang kasuistik ya, menghasilkan value atau nilai yang sangat praktik. Jadi bisa langsung diterapkan di lapangan dengan error yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena banyak sekali penyederhanaannya. Kelemahan dari metode empiris ini dia banyak sekali penyederhanaannya. Seolah-olah aliran ini sangat sederhana gitu. Banyak parameter atau fungsi-fungsi dari variabel yang dipengaruhi atau yang berpengaruh itu diabaikan ya, atau dianggap seolah-olah tidak terjadi. Tidak hanya backflow ya, it must be as berdasarkan close conduit. Enggak selalu ya, sama ini sudah saya jelaskan sebenarnya, tidak selalu backflow gitu ya, atau saluran tersebut. Jika dia punya free surface, maksudnya adalah yang ini free surface. Kalau ini kan memang backflow. Kalau yang atas ini tetap free surface, walaupun di dalam aliran pipa. Maka dari itu kita perlu luruskan terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk membahas yang lainnya. Gitu. Yang dimaksud sebagai backflow itu memang benar-benar di dalam satu section atau potongan melintangnya itu full ya, dipenuhi oleh aliran ya, dipenuhi oleh air gitu. Kalau ada sedikit saja yang tidak ya, maka dia dianggap sebagai free surface, dan otomatis ya implikasinya akan berdampak pada dia akan dikategorikan sebagai open channel flow. Ya, ini contoh ya, misal kalau ada
sewer ya. Sewer itu adalah penangkap atau aliran yang digunakan untuk membawa air dari hujan atau badai ini ya. Designed for open flow because the flow in the sewer is expected to maintain a free surface most of the time. Di dalam kebanyakan waktunya itu dia dipertahankan untuk tetap free surface. Jadi kalau musim hujan itu walaupun ada saluran-saluran yang tertutup ya, anggaplah yudis gitu yang tertutup gitu ya, tapi kan dia tidak pipe flow ya, karena memang didesain ya tinggi muka airnya atau alirannya itu adalah demikian. Jadi masih ada bagian yang dipengaruhi oleh atmosferik. Kira-kira itu bisa menjelaskan secara sederhana. Saya kira itu untuk memberikan gambaran ya secara sederhana tentang deskripsi dari open channel flow dan pipe flow. Kita masuk ke berikutnya ya, tipe aliran. Open channel flow ya bisa diklasifikasikan menjadi beberapa tipe dan deskripsinya ya dalam beberapa macam. Dalam hal ini ya, klasifikasi itu juga berdasarkan perubahan flow depth-nya terhadap ruang dan waktu atau waktu dan ruang. Oke, kita mulai bahas tipe aliran yang pertama berdasarkan waktu, time as the criterion, steady flow dan unsteady flow. Tadi kita sudah bahas ada open channel flow dan pipe flow. Sekarang kita mulai menyinggung mengenai steady flow dan unsteady flow. Aliran ya di dalam channel open channel maksudnya ya bisa to be steady ya, dimaksud steady itu memenuhi kondisi steady jika kedalaman aliran ya tidak berubah atau bisa diasumsikan konstan ya during the time interval, selama waktu tinjauannya. Nah, ini untuk kondisi steady. Jadi kita bisa gambarkan demikian. Atau mungkin sudah ada gambarnya ya. Nah, ini konstan. Jadi antara riverbednya ya, atau kondisi bawah sungainya, dasar sungai ya, dengan muka air itu selalu konstan di dalam perubahan waktu atau selama berjalannya waktu. Sedangkan untuk unsteady, kedalamannya itu berubah ya terhadap waktu. Di dalam beberapa kasus open channel ya, ini perlu untuk study flow behavior only under steady condition ya. Jadi beberapa kondisi itu tetap kita perlu ya karakteristik atau sifat atau perilaku alirannya itu hanya dalam kondisi steady, karena memang kondisi steady-nya ini dipilih untuk misal untuk kondisi maksimum atau kejadian dengan probabilitas yang ekstrim gitu ya, kejadian ekstrim boleh saja, karena dia pasti akan lebih parah ya asumsinya daripada kejadian yang tidak ekstrim gitu. Jadi sudah cukup sebagai kita seorang engineer untuk meyakinkan bahwa kondisinya itu mewakili atau bahkan melampaui sih terhadap kondisi yang
tidak ekstrim. Ketemu juga the change in flow condition with respect to time is measured. Jadi concern yang utama ya tetap saja yang unsteady ya, karena memang alam itu sebenarnya unsteady. Ini untuk mempermudah saja. Oke, di dalam tinjauan banjir ya, kemudian gelombang ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tipikal aliran unsteady. The stage of flow change in pressure. Jadi stage of flow-nya itu berubah sangat cepat ya, immediately, instantaneously, jadi sangat cepat sekali. Sebagai gelombang kejut yang lewat gitu dengan cepat. And the time element becomes vitally important in the design of control structure. Jadi elemen waktu ini sangat vital ya. Sangat penting gitu ya di dalam memperhitungkan strukturnya. Di dalam any flow, di dalam beberapa aliran ya, ini ya rumus untuk mencari debitnya di dalam atau pada saat cross section tertentu ya, didefinisikan sebagai berikut. Q sama dengan P times A times A gitu ya. Jadi V kecepatan dikalikan dengan A. Ya, V-nya ini apa? V yang average velocity atau mean velocity, rata-rata. Dan A-nya ini adalah kondisi cross section ya, area ya, kondisi ya, luasan cross section ya yang ditinjau untuk arah yang normal ya, menuju ke hilir aliran gitu ya. Nah, the mean velocity is defined di ini itu menerjemahkannya adalah demikian. Q sama dengan V kali A. Maka kalau kita ingin mencari V, kecepatan rata-ratanya, kita bisa membagi ya antara discharge-nya atau titiknya terhadap area di cross section yang ditinjau atau Q per A. Di dalam kebanyakan kasus ya, dalam steady flow atau aliran yang steady, aliran permanen ya, the discharge ya, atau debitnya itu konstan ya. Di setiap di setiap ridge itu adalah cabang atau ruas bukan cabang. Ini di dalam setiap ruas saluran atau sungai ya. Nah, flow-nya itu continue. Oleh sebab itu ya, gunakan persamaan sebagai berikut. Q-nya itu untuk section ya, ini kan ridge ya atau ruas ya, di dalam satu ruas sungai itu. Misalnya kita ambil contoh ini ya, di dalam ruas sungai ini, section yang sini hingga yang manapun sama nilai debitnya.
Maka kita dengan demikian ya, dengan logika tersebut, maka kita boleh mendefinisikan bahwa V adalah sama di setiap seksinya hingga tak hingga. Dimana ya service design different channel section. This is the continuity equation atau persamaan kontinuitas untuk continue steady flow. Persamaannya yang ini, yang 1,2 ini sebenarnya tidak valid ya. Akan tetapi ya di mana ya, maksudnya di mana the steady flow is non-uniform along the channel. Jadi kalau discharge-nya tadi tidak sama di dalam setiap cross section-nya ini, maka persamaan itu tidak valid. Jadi hati-hati menggunakan persamaan. Persamaan itu digunakan untuk yang uniform atau yang non-uniform. Ya, jadi sudah di step nih, hati-hati perlu diingat bahwa persamaan 1,2 ya, tidak berlaku ya, invalid ya, obviously ya, tentu saja ya, tidak valid di dalam non-uniform. Nah, non-uniform ini bisa non-uniform bednya ya, tapi kalau non-uniform itu selalu berbeda. Kalau times itu dia variasi gitu. Jadi non-uniform atau tidak seragam gitu ya, sepanjang saluran. Nah, tipe tersebut tadi yang non-uniform ini disebut atau kita kenal sebagai spatially varied or discontinuous flow. Spatially varied. Nah, ini yang ini varied flow. Ya, unsteady flow. Kalau tadi yang atas itu adalah steady, yang bawah ini unsteady. Nah, ini unsteady ya. Unsteady ini kaitannya dengan waktu, uniform ini untuk bednya atau dasarnya. Bisa saja flow-nya itu uniform ya terhadap river bed, tapi unsteady terhadap, tapi sangat jarang. Di lapangan itu kalau bednya itu atau dasarnya itu non uniform ya pasti secara waktu dia acak juga atau bervariasi. Gutters ya, atau pembawa, saluran pembawa, sajian SPW, water, terokan, filter, jadi banyak sekali effluent channels gitu. Kalau teman. Nah, tipe-tipe yang kedua ini atau unsteady ini dia lebih banyak sekali ya di dalam penerapannya gitu ya, in real case gitu ya. Ini drainage systemnya, irigasi ya, di macam-macam memang ya. Most of engineering solution itu tidak menggunakan persamaan ini karena ini sangat sederhana. Ya memang bisa pendekatan ini, tapi kasusnya harus sempurna steady-nya. Atau mungkin dengan kasus yang panjang gitu ya, kasus yang secara spasial dan waktu itu cukup lama untuk disimulasikan atau dihitung dengan beberapa pendekatan yang dianggap atau diperkuat dengan beberapa bukti empirik lainnya ya. Oke lah, bisa ditoleransi kesalahannya, itu bisa juga menggunakan persamaan ini karena ini komputasinya cukup cepat sekali. Ngitung ini kan nggak sulit gitu ya, gampang banget. Jadi
debit yang di sini ya pasti sama di sini sama di sini, jadi selalu sama. Itu yang disebut sebagai prinsip kontinuitas atau hukum atau persamaan kontinuitas, hukum kontinuitas. Jadi kontinu sepanjang saluran. Oke. Nah, hukum kontinuitas ini memerlukan ya pertimbangan dari waktu ya, time effect atau efek waktu. Ini artikel 18. Lihat dulu ini. Not uniform flow and direct flow. Nah, ini baru kita tadi kan yang atas kita sudah berbicara tentang sedikit ya, menyinggung tentang unsteady gitu ya. Nah sekarang kita coba melanjutkan tentang aliran yang uniform dan aliran yang bervariasi. Ini kategorinya adalah ini non uniform ya, biasanya orang-orang itu non uniform. Dikategorikan berdasarkan ruang. Saluran terbuka ya, dikatakan uniform jika kedalamannya itu sama ya di setiap section sungai. Saluran yang uniform mungkin saja bisa steady atau unsteady. Contohnya ini, gambarannya adalah ini. Walaupun sama-sama uniform, tapi dia yang satunya ini adalah steady secara waktu ya, time criterion, dan unsteady based on time criterion. Change of depth from time to time. Jadi bisa startnya di sini, kemudian di sini atau sebaliknya, dan bisa juga acak. Itu disebut sebagai unsteady uniform flow. Okay. Depending on whether or not the depth change with time-nya. Jadi tergantung daripada apakah berubah enggak ya kedalamannya itu secara waktu. Kalau sama secara waktu ya dia steady. Kalau tidak sama ya, atau berubah dalam waktu dari waktu ke waktu itu dia unsteady. Jadi cukup mudah ya, tadi ada beberapa istilah yang baru yang mungkin akan kita kenal gitu. Steady uniform flow is fundamental, tipe yang mendasar ya dari flow ya, open channel flow ya. The depth of flow doesn't change during the time interval. Sebaliknya ya, unsteady uniform flow, tapi sedangkan untuk yang unsteady uniform flow perlu atau kenapa disebut unsteady uniform flow ya, karena memang airnya permukaan airnya fluktuatif itu up and down, bisa kondisinya di atas, di tengah, bawah lagi, kemudian ke atas, tergantung dari debitnya dari waktu ke waktu ya. Tentu saja secara praktek ini kondisi yang impossible ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai gambaran. Tetap impossible, tapi tetap kita perlu tahu. Siapa tahu memang nanti perlu model yang disesuaikan. Term uniform flow atau kondisi yang seragam ini, aliran yang seragam ini hanya dirujuk ya kepada steady uniform flow. Jadi karena memang uniform flow ya, maka steady gitu ya. Di lapangan demikian. Susah kita menemui yang unsteady uniform flow karena ini yang berubah itu pasti akan
ini ya, misal gradually ya, atau variate flow gitu ya, ada perubahannya ekstrim ini kan contoh kondisi dasar sungai yang tidak rata gitu ya, pasti dia akan berubah terhadap atau mempengaruhi perubahan alirannya ya, dari waktu ke waktu pasti berubah. Oke, aliran yang bervariasi jika kedalaman dari aliran tersebut berubah sepanjang channel ya, sepanjang saluran ya. Mungkin saja aliran tersebut ya bisa steady atau unsteady. Karena unsteady ini konflik tadi rare ya, the term unsteady flow is used untuk mendefinisikan unsteady variate flow. Karena unsteady flow-nya ini yang ini rare ya, maka unsteady itu biasanya digandengkan atau disebut pasti langsung secara mudahnya unsteady itu pasti untuk variate flow exclusively. Oke, variate flow may be further classified as either rapidly or gradually. Jadi di dalam aliran yang bervariasi ini, agak bahasa Indonesia-nya mungkin agak lucu ya, bervariasi. Tapi demikian ya, aliran yang bermacam-macam ini, beragam ini ya, bisa diklasifikasikan menjadi rapid atau gradually. Apa bedanya rapid sama gradually ya? Rapid itu adalah cepat ya, kalau gradually itu step by step atau perlahan-lahan berubahnya gitu ya. Nah, contohnya adalah gambar yang di bawah ini. Oke, aliran yang berubah secara cepat ya, itu adalah aliran yang perubahan kedalamannya abruptly over a comparatively short distance. Jadi sangat cepat ya, perubahan kedalamannya sangat cepat atau sangat signifikan dibandingkan terhadap jarak memandangnya. Sedangkan sebaliknya ya, kalau gradually itu dia perubahannya lebih lama ya dibandingkan jaraknya, maka dia gradually. Contohnya adalah rapid variate flow itu, atau disingkat sebagai rapid variate flow, disingkat sebagai RVF ya, dan gradually variate flow sebagai GVF atau GVF ya. Nah, ini ditampilkan di dalam gambar 1/2 ini ya, 1/2 ini ya. Nah, ini adalah rapid variate flow. Jadi perbedaannya sangat signifikan dibandingkan kedalamannya ya, maksudnya kedalamannya berubah sangat signifikan dibandingkan jaraknya yang sangat sedikit. Kalau gradually variate flow ini dia perubahan ini tetap ada perubahan di sini, tidak garis lurusnya, tetap ada HF ya, loss energinya, akan tetapi dibandingkan terhadap distance-nya atau jaraknya dia lebih panjang daripada rapid. Kita perhatikan untuk kasus kedua, ini ada hydraulic jump atau lompatan hidrolik. Nah, ini jaraknya sangat kecil ya, dibandingkan dengan aliran yang diakibatkan oleh pembendungan. Ini cukup panjang. Sama ini juga ya, flow over a weir ya. Jadi flow di atas bendungan ini, bukan bendungan tapi bendung ya, weir. Bendung ini ya, atau obstacle lah. Dia itu perubahannya sangat signifikan ya di dalam jarak yang sedemikian.
bandingkan dengan gradually, dia panjang sekali dan hanya menghasilkan loss atau energi yang kehilangan yang cukup kecil. Kalau ini kan signifikan sekali. Oke, hydraulic drop juga. Setelah hydraulic drop, ini kan menjadi anggaplah super kritis gitu ya. Nah, ini juga gradually variate flow. Karena perubahannya sudah sangat kecil terhadap kedalamannya. Perubahan kedalamannya sangat kecil terhadap jarak antara titik sini dan titik tinjauan berikutnya. Oke. Nah, ini kasus untuk yang perubahan drastis atau perubahan dengan cepat ini ya, rapid flow ini. Rapid flow ini dia disebut sebagai fenomena yang lokal ya. Ini pendekatannya sangat kasuistik ya, atau rumusnya itu sangat didefinisikan spesifik. Rumus yang dibangun ini, di rumusnya yang bisa dipakai cuma ini saja untuk kasus yang ini. Jadi spesifik atau lokal, fenomena lokal. Contohnya apa ya tadi, hydraulic jam, hydraulic drop ya. Jadi rumusnya ya cuma bisa dipakai untuk hydraulic jam. Tidak bisa hydraulic jam ini nanti dipakai untuk hydraulic drop atau flow overweight. Jadi satu kasus satu rumus. Nah, kalau yang gradually variate flow ya, umumnya dia bisa didekati ya dengan persamaan yang serupa. Nah, untuk perangkuman dari pertemuan kita kali ini ya, klasifikasi di dalam open channel flow. Nah, ini karena judulnya adalah open channel flow and its qualification, jadi kita akan membobotkan pembahasannya ini di bagian open channel flow. Dapat dirangkum bahwa ada beberapa klasifikasi yang perlu kita perhatikan ya, sebagai istilah-istilah yang nantinya akan kita gunakan sampai kepada pembahasan di dalam buku ini tuntas ya. Ada dua ya, steady flow, unsteady flow. Tadi ya, aliran permanen, aliran tak permanen. Jadi alirannya secara waktu ya. Ini kita akan bicara terhadap time, kriteria waktu. Sama unsteady juga, dia debitnya berubah terhadap waktu. Kita ulas ya secara pelan-pelan. Kemudian nanti di dalam steady flow ini ada kategori uniform flow atau aliran yang seragam. Contohnya ini ya. Kita ulas lagi ya, kita ulang-ulang hingga tidak perlu dihafal memang, tapi setidaknya Anda paham ya apa yang dimaksud dan mungkin pasti akan membekasnya. Uniform flow. Jadi alirannya ini uniform dan depth-nya konstan. Ya, depth ini kan merupakan fungsi terhadap discharge-nya atau debit ya. Maka debitnya tentu konstan ya. Nah, ini yang disebut sebagai steady flow and uniform flow. Jadi uniform steady flow atau steady uniform flow. Yang kedua yaitu adalah variate flow. Yang ini ya, variate flow. Ada yang steady flow-nya ini kan steady ya. Stepnya satu. Kalau unsteady ya dia change of depth-nya from time to time. Jadi nggak hanya satu depth-nya, ini kan steady gitu. Ini bisa demikian, jadi perubahannya bisa ini, bisa tambahan yang atasnya dan lain sebagainya karena perubahan debit. Walaupun dalam hal ini ya, kondisi steady itu sangat susah ditemui di lapangan. Tapi untuk memodelkan itu banyak kita menggunakan itu karena computational cost-nya lebih murah gitu ya. Kondisi fully developed gitu ya, sudah menunjukkan steady ya sudah dengan kondisi yang ekstrim. Kembali lagi ya, uniform flow ya, tadi uniform flow ini sudah ya bagian sini. Kemudian yang variate flow ada dua,
gradually varied flow, GVF atau GVF, dan yang kedua adalah RVF. Jadi steady varied flow ini kriteria terhadap space. Jadi parameter fisika itu ya, kalau kita berbicara masalah fisika ya, teknik sipil itu kan fisika ya, kita bicara fisika itu secara filosofis ya, suatu kejadian itu dia berubah ya terhadap ruang dan waktu. Dimensinya kan ada ruang dan waktu, fisika klasik. Nah, dari space, ruang dan space, ruang dan waktu. Jadi apapun ya benda, kita bergerak dari titik satu ke titik yang lain, atau kita berangkat ke kampus gitu ya, dari rumah atau dari kosan ke kampus, maka ada dua yang kita korbankan, atau ada dua yang kita deltakan atau kita rubah gitu ya. Ada dua yang kita rubah, yaitu delta terhadap ruang, perubahan ruang ya, karena Anda berpindah dari kosan atau rumah menuju kampus, dan yang satu lagi Anda kehilangan waktu atau ada penambahan waktu. Kehilangan waktu itu maksudnya adalah umur ya itu, tapi waktu ini bertambah. Jadi misal jam 7.15 Anda berangkat, maka jam ketika Anda berpindah atau sampai kampus, karena kosan Anda dekat gitu ya, berarti 7.20. Maka konsekuensi dari perpindahan di dalam fisika itu berpindah terhadap ruang dan waktu. Maka kita tidak bisa bedakan atau kita pisahkan. Wes pindah aja terhadap waktu gitu ya. Ya maka itu nggak berpindah, karena kalau kita berpindah itu pasti ruangnya berpindah, waktunya berpindah. Kalau waktunya jalan tapi kita stay di dalam satu titik atau di kosan terus, ya berarti kan nggak berpindah gitu ya. Jadi tidak ada gaya-gaya yang bekerja gitu. Karena kondisi dua kondisi ini menjadi syarat mutlak gitu ya, untuk meninjau mekanika gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Ini untuk mempermudah saja. Secara filosofis itu sebenarnya secara umum ya demikian ini. Tidak sulit untuk memahaminya. Oke, variasi ya. Kembali lagi ke aliran yang variasi, ada gradually dan variasinya cukup cepat ya. Ini tadi ya yang sudah kita bahas. Ini adalah contoh dari aliran yang bervariasi gitu ya, tapi dia konstan terhadap waktu. Nah ini adalah konstan terhadap waktu, tapi dia bervariasi atau non-uniform flow-nya, head-nya berubah-ubah. Oke, clear, saya kira ini untuk steady flow. Nah yang kedua adalah unsteady flow. Unsteady flow ini adalah kondisi aliran yang unsteady secara waktu, jadi berubah-ubah kedalamannya, bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah, atau bisa di tengah, di bawah, di atas, semau-maunya aliran. Ini karena kita berbicara dengan alam ya. Hujan itu ya suka-suka hujan, mau sekarang deras besok enggak, dan sebagainya. Tugas kita sebagai manusia yang memprediksikan bagaimana debitnya ketika hujan itu deras. Tentu kalau deras itu pasti debitnya lebih besar daripada yang hujan rintik-rintik gitu ya, dan sebagainya. Unsteady flow dibagi menjadi dua, unsteady uniform flow. Nah ini rare ya, susah banget dicari. Di rare ini asosiasinya terhadap real case atau terapannya rare ya. Tapi untuk unsteady flow ya pasti, karena unsteady itu asumsi unsteady varied flow. Nah gradually varied unsteady flow dan rapidly varied unsteady flow. Oke, saya gunakan perumpamaan yang ada di gambar. Nah, gambar ini tadi kenapa saya anggap sebagai uniform varied flow ya. Sorry, bukan uniform,
steady variate flow karena memang tidak ada perubahan secara kedalaman. Nah, apa yang dimaksud sebagai B2 titik A titik atau unsteady flow, gradual variance unsteady flow ya, gradually. Jadi gradually-nya itu ini di bagian sini itu dia berubah terhadap waktu. Kalau ini kan tadi sebelumnya steady ya. Kalau unsteady dia up and down atau ada fluktuasi. Kata kuncinya ada fluktuasi muka air. Karena apa? Karena debit yang masuk ke sini itu berubah, ininya nggak sama. Jadi dia berubah-ubah fluktuasi. Kalau di dalam gambar grafik ya, kita mengenal grafik debit ya, up and down. Nah, tergantung dari derasnya hujan. Oke. Ini ya, fluktuasi. Nah, kalau yang rapidly variate unsteady flow sama di bagian sini juga. Kalau debitnya kencang dia akan seperti ini. Kalau debitnya rendah demikian. Sama juga berlaku untuk ini. Kalau debitnya dia rendah berarti konsekuensinya adalah ini. Dia bahkan bisa saja tidak melampaui bendungan. Kalau debitnya tinggi ya, tentu saja hidrogennya lebih tinggi dan gradual variate flow-nya juga lebih tinggi. Kemudian rapid variate flow yang terhadap flow over wear ini ya, ini juga bisa lebih tinggi. Gradual flow lagi, rapid variate flow-nya juga lebih tinggi. Ini kalau debitnya kondisi banjir. Anggaplah ini kondisi V banjir. Terus kemudian yang bawahnya adalah T normal, kondisi debit normal ya, normal. Dan yang ini adalah kondisi T kering, kondisi musim kering gitu ya, bulan-bulan Maret, April, Juni, Juli, ya, Agustus gitu ya, kering gitu ya, musim kering di Indonesia maksudnya. Nah, kalau banjir bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari ya peralihan nanti sudah mulai normal. Tapi kalau banjir ya tinggi sekali muka airnya. Di sluice gate-nya juga tinggi tentunya ya, tapi lebih tinggi. Kalau kering ya berarti lebih pendek. Bahkan airnya tidak sampai melintasi bendung. Ini weir-nya atau bendungnya. Nah itulah yang disebut sebagai tadi ya, gradually sama rapidly. Sama saja bentukannya demikian. Penerapan rumusnya gimana? Sama saja juga. Cuma nanti yang membedakan adalah key-nya atau debitnya berubah. Untuk yang unsteady, nah, key-nya berubah debitnya. Karena kan penampang itu kan rumus debit kan V sama dengan P kali A. Nah, penampang ini kan sama ya. Kalau kita misal bicara tentang satu tinjauan yang sama, ini pasti sama. Nah, yang berubah kan ini. Nah, V itu rumusnya adalah S. Ingat ya waktu SMA ya, S per T. Ya. Nah, S-nya ini kan jaraknya. Ini kan jarak. Yang berubah kan ini. Space-nya kan belum tentu berubah ya, jarak. Tapi waktunya pasti berubah. Jarak waktunya berubah, waktu dalam tinjauan itu berubah, maka Q-nya pasti berubah. Asumsinya S-nya adalah sama di sepanjang waktu tersebut. Itu untuk yang uniform flow ya. Tadi uniform flow, unsteady uniform flow yang rare. Tapi kalau yang unsteady flow, unsteady variate flow, unsteady rapid flow, S-nya berubah, T-nya berubah. Dua variabel ruang ya, dan waktu semuanya berubah. Nah, ini kompleks sekali unsteady flow ini. Dan sekaligus menjadi yang paling menarik untuk dipelajari. Oke, ini karena sebagai pengantar ya, kita akan bahas hingga yang 1.2 sebelum masuk ke rumus-rumus. Ini masih teori ya, teori-teori, definisi-definisi masih gampang ya. Nanti kalau udah masuk rumus-rumus ini yang mungkin
perlu penekanan lebih lagi. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Ini sekarang sebagai pengantar. Baik, beberapa tipe tadi sudah di sketch ya di dalam satu 2 dan sudah saya jelaskan lebih detail lagi untuk setiap ininya ilustrasinya seperti apa ya. Untuk pertemuan 1, 2, 3 ini akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Saya akhiri dan selamat belajar. Dibaca ulang, diulang-ulang videonya. Jika ada kesulitan bisa didiskusikan di kolom komentar atau mungkin bisa tanya ke saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.